Oke, kita akan coba naik sini ya. Kita lihat. Kita akan lanjut explore menuju ke sumber air yang mengalir ke sini ya, yang mengalir ke water tower ini teman. Oke, kita sampai di reservoir Bandongan. Seperti ini teman-teman. Berada di bawah pohon gede-gede ya. Halo, selamat pagi teman-teman, selamat datang di vlog Cerita Magelang. Wah, udah lama banget nih tidak buat video dan tidak upload video teman-teman. Mohon maaf ya, karena beberapa hari ini, hampir 2 minggu ini saya bed rest karena kena DB ya. Nah, buat teman-teman yang sering bepergian, mohon kiranya untuk senantiasa menjaga kesehatan karena cuaca akhir-akhir ini tidak menentu ya, kadang panas terus kadang juga hujan. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan explore sebuah bangunan yang merupakan ikon dari kota Magelang. Nah, apalagi kalau bukan bangunan water tower yang ada di sebelah saya ini teman-teman. Nah, kita akan explore water tower yang ada di alun-alun kota Magelang ini. Dan nanti rencananya saya juga akan menelusuri sumber air dari water tower ini sebenarnya dari mana sih gitu. Karena kita sering banget ya melintas dan melewati, kemudian melihat bangunan segede ini tapi tidak tahu sumber airnya itu dari mana. Oke, kita langsung saja menuju ke arah water tower ya. Kita nanti sekalian muter-muter saja di sekitaran water tower, karena tentu saja untuk bangunannya tidak boleh dimasuki secara sembarangan. Oke teman-teman, sambil kita jalan menuju ke water tower, saya akan memberikan sedikit informasi mengenai water tower yang dibangun di masa kolonial Belanda itu ya teman-teman. Jadi menara air minum di sisi barat alun-alun menjadi salah satu bangunan bersejarah yang ada di kota Magelang. Bangunan yang dalam bahasa Belanda disebut water tower ini masih berdiri kokoh hingga sekarang meski usianya sudah 100 tahun lebih. Melansir dari beberapa sumber, menara air minum tersebut dirancang oleh arsitek ternama yaitu Herman Thomas Karsten. Bahkan ditemukan sebuah arsip yang menuliskan jika pada 2 Mei 1920 water tower ini secara resmi beroperasi untuk melayani dan mencukupi kebutuhan air masyarakat Magelang. Nah, pembangunan water tower ini sendiri dilakukan dalam 3 tahapan. Setiap tahapan memiliki fokus pengerjaan yang berbeda. Tahapan-tahapan itu adalah yang pertama, pembangunan jalur pipa yang menuju water tower itu dilakukan pada tahun 1920. Kemudian tahapan kedua adalah pembangunan water tower itu sendiri, yaitu pada tahun 1921. Kemudian dilanjutkan pembangunan water tower dan juga jaringan pipa di wilayah kota Magelang, yaitu pada tahun 1922. Ketiga tahapan pembangunan itu menghabiskan dana yang tidak sedikit. Berdasarkan Government Pamphlet pada tanggal 15 April 1920 nomor 42 bahwa pemerintah kala itu menyediakan dana sebesar 820.000 gulden untuk pembangunan sarana air bersih di kota Magelang. Di tahap pertama pembangunan dilakukan pemasangan pipa air sepanjang kira-kira 8 km dimulai dari sumber mata air di Kalegen dan juga Wulung yang berada di wilayah Bandongan menuju ke water tower yang akan dibangun di alun-alun. Nah, untuk melindungi pipa tersebut dibuat bangunan beton permanen setebal 40 cm di atas dan sekelilingnya. Selain untuk keamanan, hal tersebut berfungsi untuk mencegah agar air tidak tercemar oleh kotoran.
sedang untuk mengawasi air yang nantinya mengalir di Desa Tonoboyo dan Bandungan dibuatlah bak tampung atau reservoir. Untuk tahap kedua, pembangunan menara air minum atau water tower di kawasan alun-alun mulai dikerjakan. Lokasi alun-alun dipilih karena berada di tengah kota dan posisi tanahnya merupakan titik tertinggi sehingga nantinya akan memudahkan pembagian airnya. Fungsi utama dari water tower ini adalah sebagai bak penampungan air dari sumber air sekaligus sebagai stasiun pompa air dan pembagi air ke warga. Oke teman-teman, sedangkan untuk struktur water tower, bangunan menara air minum ini memiliki luas kira-kira 395,99 meter persegi dengan tinggi dari permukaan tanah kira-kira 26,140 meter. Sedangkan untuk diameter menaranya selebar kira-kira 2,46 meter persegi. Terdapat 32 penyangga yang terbuat dari pilar beton dan uniknya bangunan ini adalah simetris dari segala sisi. Artinya jika dilihat dari sisi manapun bentuknya sama atau identik. Struktur bangunan terbuat dari besi cor dengan komposisi semen bligon, yaitu adonan yang terdiri dari semen, pasir, kapur atau gamping, dan bubuk bata merah. Pada bagian pondasinya berupa susunan batu kali. Bagian menara water tower dibagi menjadi 3, yakni bagian atas adalah penampung air, ruang udara, dan menara pandang. Sedangkan untuk bagian tengah adalah 32 pilar penyangga, susunan tangga, jaringan pipa air minum, dan pada bagian bawah terdiri dari 16 ruang yang terbagi untuk pintu masuk, pelayanan, administrasi, laboratorium, dan ruang kontrol. Sementara itu, penampung air di bagian atas dapat menampung air sebanyak kurang lebih 1.750 meter kubik. Terdapat ruang udara yang berfungsi untuk membuang udara yang dibawa oleh air dari sumbernya. Air yang dialirkan dari sumber air melalui jaringan pipa mengalir dan naik ke bak penampungan tanpa menggunakan mesin, namun mengandalkan gaya gravitasi, mengingat posisi sumber air lebih tinggi daripada menara air minum. Oke teman-teman, meninggalkan areal Masjid Kauman atau areal di alun-alun Kota Magelang, kita akan lanjut explore menuju ke sumber air yang mengalir ke sini ya, yang mengalir ke water tower ini teman-teman. Jadi menurut literatur, menurut referensi yang saya baca, itu sumbernya berasal dari sebuah mata air yang ada di daerah Kalegen, Bandungan ya. Kita akan coba menuju ke arah sana teman-teman. Wah, Gunung Sumbing, cerah banget. Oke, kita sampai di daerah Jendralan. Kita akan menuju ke arah Bandungan terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sana ada sebuah bangunan semacam reservoir gitu ya. Kita akan coba datengin dan kita lihat apakah benar itu reservoir yang pengalir ke arah water tower ya. Kita masuk di jalan ini teman-teman, Alibasah Sentot. Cuman tadi kalau saya lihat di papan yang ada di water tower itu sumber airnya berasal dari Kalimas ya teman-teman. Nah, Kalimas itu merupakan salah satu sumber air baku yang lokasinya ada di daerah Kecamatan Gerabak. Nanti kita juga coba akan ke sana mungkin lain waktu.
Cuaca hari ini lumayan cerah nih teman-teman. Udah 2 hari kayaknya, udah 2 hari cuacanya cerah terus sampai sore. Oke, kita sampai di jembatan Sungai Progo. Sungai Progonya juga kecil nih debit airnya. Sampai di lampu merah Terasan. Nah, di sini view-nya bagus banget nih. View Gunung Sumbing. Oke, kita sampai di Bandongan teman-teman. Saking cerahnya, perkebunan sayur di kaki Sumbing sampai kelihatan ya. Nah, kita akan singgah sebentar di reservoir yang ada di Bandongan ini teman-teman. Lokasinya ada di depan ya, setelah pasar. Nah, di situ ada reservoir. Saya juga belum pernah berhenti di situ. Kita nanti akan coba lihat-lihat kondisi dan situasi di sekitaran reservoir Bandongan. Pasar Bandongan. Oke, lumayan rame ya. Oke, kita jalan terus teman-teman. Mana ya? Kayaknya ada di sebelah kiri ini deh. Nah, itu depan itu kayaknya. Ya, warna biru-biru. Nah, ini teman-teman. Oke, kita sampai di reservoir Bandongan. Nah, ini teman-teman, ada tulisannya Bak Reservoir Bandongan, Kerajaan Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Oke teman-teman, jadi ini adalah kemungkinan adalah reservoir yang dibangun bersamaan dengan pembangunan water torrent ya teman-teman. Nah, ini pembangunan water torrent. Lumayan bangunannya bangunan ini ya, arsitekturnya arsitektur kolonial ya teman-teman. Seperti ini water torrent yang ada di Bandongan. Oke, kita akan lanjut menuju ke arah Pasar Kalegen. Kita akan cek sumber air Kalegen ya teman-teman. Nah, untuk sumber air Kalegen ini sebenarnya di Google Map nggak ada ya. Pokoknya patokannya itu ada bekas kolam renang di sekitaran Pasar Kalegen itu ya teman-teman. Nanti kita coba akan cari. Jadi kalau kita lihat urutan-urutannya, ini di sebelah kiri kita ini kemungkinan adalah pipa atau jalur air dari mata air Kalegen menuju ke reservoir Bandongan ya teman-teman. Nanti setelah dari reservoir Bandongan,
langsung menuju ke arah ini water tower yang ada di Kota Magelang. Oke teman-teman, kita sampai di pertigaan. Ini kalau ke kiri ke arah Kali Anggrek ya, kita akan ambil yang lurus. Yang menuju ke Pasar Kalegen. Gunung Sumbing semakin kelihatan gede. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Desa Kalegen. Ini lapangan Kalegen di sebelah kiri. Nah, di depan itu Pasar Kalegen ya. Di Pasar Kalegen ini kita akan belok ke kiri ya teman-teman. Nah, ini belok ke kiri sini. Pos ojek Kalegen. Nah, kita akan ikutin jalan ini. Pokoknya nanti ada di sebelah kiri sih lokasinya. Ada jalan masuk gitu. Mudah-mudahan nggak kesasar ya teman-teman. Saya juga belum pernah lewat sini. Ini jalanannya semakin mengecil ya. Wih, semakin kecil jalannya. Wah, ini ada anu ya, kayak sendang gitu ya, atau apa ya itu ya. Ini jalanannya berubah menjadi jalanan cor-coran kanan dan kiri. Oke. Kayaknya belok sini deh. Kita akan coba ikutin jalan ini ya teman-teman. Kita telusuri mata air Kalegen yang merupakan salah satu sumber mata air yang mengalir ke water tower ikon Kota Magelang teman-teman. Nah, itu ada bangunan kayaknya di sebelah sana itu. Oke, coba kita berhenti dulu di sini. Kita lihat situasi. Oke, teman-teman. Kita akan jalan terus ya. Namanya sih ini kolam renang Cikarang gitu. Oh, itu kolam renangnya tuh. Coba kita cek ya, apakah benar di sini ada sumber mata air atau drone capturing, penangkap air ya. Kayaknya kita parkir di sini aja. Oke teman-teman, jadi ini adalah kolam renang yang sekarang udah ditutup ya. Kita akan coba cek. Kalau tidak salah sih ada di areal sini ya untuk sumber mata airnya, dan bangunannya itu udah bangunan lawas gitu untuk sumber mata airnya. Ini ada bangunan di sini. Oh iya, itu kayaknya. Nah, ini ada kolam renangnya di sini teman-teman. Bagus juga ya sebenarnya. Tuh, besinya masih bagus.
tapi ini udah ditutup. Terus untuk masuknya kayaknya lewat sini deh, masuk resminya, kayak parkir gitu ya. Oh, lewat sini nih. Oke, kita akan coba lihat ini ya. Itu teman-teman kayaknya. Oke, kita ke sini. Akhirnya ketemu juga sumber mata air Kalegen yang menurut info ini merupakan salah satu sumber air yang dialirkan ke water tower ikon Kota Magelang ya teman-teman. Berada di bawah rerimbunan pohon yang gede-gede ya teman-teman. Anginnya juga gede nih. Terus ini ada bocoran-bocoran air nih, harus hati-hati. Pipanya lepas ya ini. Wah, permisi. Seperti ini teman-teman. Berada di bawah pohon gede-gede ya. Ini kondisinya rusak pintunya. Nah, ini sumber airnya. Wih, jernih banget. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman, di sini bangunannya bangunan lawas gitu ya. Untuk ground capturingnya atau bangunan penangkap airnya. Coba kita lihat ada tulisan-tulisannya enggak? Enggak ada ya. Cuman ada ini suara-suara gemuruh air. Ini juga digembok. Tulisan tahun-tahunnya juga nggak ada ya. Sayang sekali nggak ada informasinya. Tapi kalau menurut beberapa sumber yang saya baca, emang ini salah satu mata air yang dialirkan ke water torrent ya. Nah, ini adalah sisa dari air yang sudah ditangkap. Nah, ini sisanya mengalir ke masyarakat gitu ya teman-teman. Seperti ini suasana dari sumber mata air Kalegen, salah satu sumber air baku yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Itu di atas itu kayak ada besinya gitu. Wah, ini bener-bener ada di bawah pohon ini ya. Ini pohon pinus ya. Wih, keren. Oke teman-teman, sejuk banget di sini dan banyak nyamuknya. Saya harus cepat-cepat daripada nanti kena gigit nyamuk lagi. Oke, kita akan keluar dari kawasan ground capturing atau areal penangkap air ya, dari sumber air Kalegen yang dikelola oleh PDAM Kota Magelang. Asri banget suasananya. Ada motor nih sampai sini. Oke teman-teman, untuk explore mulai dari water torrent yang ada di Kota Magelang sampai dengan di sini di daerah Kalegen, Kecamatan Bandongan, yang merupakan salah satu sumber air yang mengalir ke water torrent di alun-alun Kota Magelang. Saya closing sampai di sini ya teman-teman. Semoga video ini bisa sedikit memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa tunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Wih, asri. Keren. Ini ada tempat naik nih. Jangan-jangan parkirnya bisa di atas tadi ya, terus turun ke sini.